Terceritakan di bawah kaki Gunung Ciremai, pernah ada suatu desa, sebut saja Desa Paniis. Desa tersebut berada di Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Desa Paniis mempunyai pemandangan alam yang indah dan segar, hawa yang bersih, serta bisa membuat enak untuk dipandang. Paniis juga terkenal dengan sumber mata airnya yang begitu jernih, yang biasa disebut hulu cai oleh warga di sekitar, atau mata air jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sebagian air yang dihasilkan oleh mata air Cipaniis itu dialirkan ke Cirebon untuk kebutuhan masyarakat kota Cirebon. Sejarah Desa Paniis bermula pada zaman dahulu, yaitu pada zamannya Mbahku Cirebon Girang yang sebenarnya bukan berasal dari Desa Paniis, namun berasal dari kota Cirebon. Pada zaman tersebut berdiri suatu tempat yang sebelumnya belum tidak mempunyai nama desa. Hanya saja pada zaman tersebut ada yang disebut Pademangan yang biasa dipanggil Demang-Demang. Mungkin pada zaman sekarang setara dengan kepala desa atau lurah. Namun pada zaman dahulu biasa disebut dengan Kanjeng Dalem, dan yang menjadi Kanjeng Dalemnya yaitu Mbahku Cirebon Girang. Adanya pemberian nama Desa Paniis ini bermula pada saat zamannya Kanjeng Dalem atau Mbahku Cirebon Girang. Awal mula ceritanya yaitu Mbahku Cirebon Girang atau Kanjeng Dalem ini berziarah ke Tanah Suci Mekah yang pertama kali di Tanah Jawa. Asal-usul juga menyebutkan bahwa Mbah Kanjeng Dalem juga yang pertama mengambil jubah asli dari Tanah Suci Mekah. Sepulangnya dari Tanah Suci Mekah, Kanjeng Dalem atau yang disebut Mbahku Cirebon Girang ini, beliau mengembangkan ajaran Islam yang didapatnya ke berbagai tempat. Salah satunya adalah ke Desa Paniis. Semenjak itu, Mbahku menyebarkan utusannya ke beberapa pemimpin di berbagai daerah. Salah satunya adalah pemimpin yang biasa disebut Dukuh Pande yang berada di Desa Paniis. Tempat yang biasa ditempati oleh Dukuh Pande sekarang bernama Cibatok. Dukuh Pande kedatangan tamu yang diutus dari Cirebon Girang yang bernama Mbah Buyut Ngabei Wanayasa. Mbah Buyut Ngabei Wanayasa diberi tugas oleh Mbah Buyut Cirebon Girang untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam di Desa Paniis dan sekitarnya. Menurut cerita para leluhur Desa Paniis, Mbah Buyut Ngabei Wanayasa tidak bertolak pulang kembali ke Cirebon Girang. Namun, Mbah Buyut Ngabei patuh dalam aturan Mbahku Cirebon Girang, yaitu Mbah Buyut Ngabei mengemban tugas untuk menyebarluaskan Islam di tempat tersebut, dan setelah tugasnya selesai, Mbah Buyut Ngabei juga memiliki tugas lain, yaitu menjadikan tempat tersebut menjadi sebuah desa atau pedesaan. Mbahku Cirebon Girang mempunyai nama asli yaitu Mbah Sinuhun Sangkan. Karena Desa Paniis belum mempunyai pemimpin yang resmi, maka beliau menugaskan semua pemimpin-pemimpin di tempat tersebut agar tempat tersebut menjadi sebuah desa atau pedesaan dan mempunyai seseorang pemimpin yang resmi dari hasil pemilihan semua masyarakat yang ada di dalamnya. Setelah berapa lama, tugas Mbah Buyut Ngabei Wanayasa pun dapat terselesaikan. Masyarakat Desa Paniis sudah mulai mengenal dengan baik ajaran agama Islam yang disebarluaskan oleh Mbah Buyut Kuwu Cirebon Girang lewat Mbah Buyut Ngabei Wanayasa. Masyarakat setempat pun menerima dengan baik ajaran yang diberikan oleh Mbah Buyut Dukuh Ngabei Wanayasa. Setelah tugas Mbah Buyut Ngabei Wanayasa terselesaikan dan beliau dapat membentuk sebuah desa, Mbah Buyut Pande berkata, "Mbah sepertinya betah di sini, kenapa tidak pulang ke tempat asal?" Jawab Mbah Buyut Ngabei Wanayasa, "Sepertinya saya betah di sini karena saya suka dengan cuaca yang dingin, yang membuat tubuh saya segar, siapa tahu menjadi Paniis. Desa kita belum memiliki nama. Saya namai desa ini dengan nama Desa Paniis, yang seimbang dengan hawa dan cuaca di sini." Begitu katanya. Setelah mendengar ucapan Mbah Buyut Ngabei Wanayasa, Mbah Buyut Pande sepertinya menyetujui, karena beliau mengangguk-angguk dan menjawab, "Bisa saja Ki Buyut, kalau begitu nanti besok saya akan sebarkan berita ini ke masyarakat." Mbah Buyut Ngabei Wanayasa dijadikan sebagai pemimpin di Desa Paniis bersama istrinya hingga beliau meninggal.
di mana batu nisan itu didirikan sebagai batu nisan tertua yang dipakai sebagai kuburan keramat kecil di Dusun Tengger, Desa Paniis. Salah satu daya tarik dari Desa Paniis adalah adanya tempat wisata, yaitu mata air Cipaniis atau sering disebut Hulu Cai oleh masyarakat sekitar. Mata air Paniis terletak berbatasan dengan Desa Singkup. Suara gemericik air yang jernih cukup efektif untuk menghilangkan penat dari rutinitas pekerjaan. Objek wisata ini banyak dikunjungi oleh pengunjung dari wilayah 3 Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan. There's no smoke without reason. It's a sign of something wrong in my lungs. There's a poison I've been breathing in too long. 'Cause there's no I in me, and there's no you in me. 'Cause I've been burned.